Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harnaini, guru SMPN 1 Kumilah 1 Atap. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar, khususnya pada topik Merdeka Belajar. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat yang pertama, memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, yaitu memahami bagaimana memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, ada 5 modul yang kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Dan yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai pada modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini kita akan mempelajari tentang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, dan yang kedua, apa peran saya sebagai guru, dan yang ketiga yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya. Materi yang pertama pada modul 1 yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Jadi, jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting bagi kita sebagai pendidik untuk mengenal diri agar berdaya dalam menentukan tujuan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Dengan menjadi guru, kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid agar berdaya untuk menjadi manusia yang merdeka. Mari kita lanjut materi yang kedua pada modul 1, yaitu apa peran saya sebagai guru. Seorang pendidik sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan melalui murid-muridnya. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula anak-anak yang sedang belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Sejak merancang, memfasilitasi hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru hendaknya hadir secara utuh. Karena setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid harus bertujuan. Materi yang ketiga pada modul 1 yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya. Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan agar dapat memajukan tumbuhnya budi pekerti murid. Mari kita lanjut pada modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Pada modul ini terdapat 3 materi, yaitu yang pertama mendidik menyeluruh, yang kedua pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga menjadi manusia secara utuh.
Materi yang pertama pada modul 2 yaitu mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Berdasarkan hal tersebut, maka tugas pendidik yaitu yang pertama, memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Yang kedua, mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Yang ketiga, membangun intelektual murid. Dan yang keempat, mengembangkan kecakapan sosial emosional. Kita lanjut pada materi yang kedua pada modul 2 yaitu pendidikan selama 1 abad. Sekilas, pendidikan yang pernah terjadi pada negara kita salah satunya sistem pendidikan perintah dan sanksi. Hal ini merupakan metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang tanpa sadar masuk ke dalam warisan cara guru-guru kita mendidik muridnya. Misalnya, masih ditemukan kasus kekerasan pada murid di sekolah. Murid mendapat hukuman atau sanksi ketika mereka belum atau tidak mengerjakan perintah dari guru. Selain itu, ada pula sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Hal ini menyebabkan perkembangan kecakapan sosial emosional murid mulai terabaikan. Sebagai perlawanan terhadap sistem yang diskriminatif ini, Ki Hajar Dewantara menggagas sistem Among yang dikenal dengan slogannya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya. Ing Madio Mangun Karso artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Dan yang terakhir yaitu Tuturi Handayani artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri, orang-orang yang merdeka, yang bertumbuh kembang secara maksimal. Inilah esensi dari Merdeka Belajar. Kita lanjut ke materi yang ketiga pada modul 2 yaitu menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan bersumber dari budi pekerti. Budi pekerti berupa olah cipta atau pikiran, olah rasa atau perasaan, olah karsa atau kemauan, serta olah raga atau jasmania. Keempat poin di atas adalah bentuk pendidikan yang utuh yang dapat menuntun bagaimana murid bertumbuh kembang secara baik serta menjadikannya manusia yang merdeka yang tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini terdapat 2 materi yaitu kodrat murid dan asas trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat murid meliputi kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam merupakan dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Maka, pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamnya. Misalnya, sekolah yang berada di lingkungan pegunungan dapat mengkontekstualkan proses pendidikannya sesuai dengan lingkungan pegunungan tempat murid tinggal, seperti tidak sembarang menebang pohon untuk mencegah longsor. Kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan.
Irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21. Maka kita sebagai pendidik beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai fasilitator sangat dibutuhkan murid karena itu akan membantu mereka menguatkan kekuatan kodratnya. Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan pembelajaran harus selalu berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan pembelajaran bisa didapat dari banyak sumber luar. Konsentris artinya pengembangan pembelajaran harus selalu tetap berlandaskan pada kepribadian kita sendiri. Selanjutnya, mari kita lanjut ke modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul ini terdapat 2 materi, yaitu yang pertama menumbuhkan budi pekerti dan yang kedua teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Sehingga kita sebagai pendidik ikut berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam teori konvergensi, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan tulisan yang buram dan yang berisi hal yang baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu agar dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dan tujuan tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Selanjutnya kita masuk ke modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini terdapat 2 materi, yaitu yang pertama mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan yang kedua menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Pada materi mengantarkan murid selamat dan bahagia terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama selamat dan bahagia, yang kedua sistem Among, dan yang ketiga merdeka belajar abad 21. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna, yang relevan dengan kehidupannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan sistem Among, yakni ing ngarso sung tulodo atau di depan memberi teladan, ing madio mangun karso atau di tengah membangun kehendak, dan tuturi handayani atau di belakang memberi dorongan. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki peserta didik agar dapat menghadapi tantangan ke depan. Kompetensi tersebut diantaranya berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Selanjutnya, materi kedua pada modul kelima yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Dalam materi ini terdapat 2 poin penting yang kita pelajari, yaitu membimbing murid memperbaiki bangsa, serta peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketika guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, maka bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikir, melainkan ia juga secara tidak langsung berperan dalam memperbaiki bangsa. Maka kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah,
Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Demikianlah pemaparan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.